Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Saya Bayu Miftahuddin dari SDN Gading, dan ini rekan saya Ratna Mandrayanti dari TK Dharma Wanita 2 Tegaren. Dan ini rekan saya Baiti Ahmina Haq dari SDN 1 Paraan. Kami akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik Yang nantinya ada yang berperan sebagai supervisor, coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Bu. Alhamdulillah. Ini nanti Pak Bayu akan melakukan coaching ya? Iya, Bu. Insya Allah saya nanti akan melaksanakan coaching, Bu. Iya baik Pak Bayu. Ini nanti sebelum Pak Bayu melakukan coaching, saya mau minta waktunya sebentar ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Bayu. Iya, Bu. Boleh? Boleh. Nah, nanti pada saat coaching ya Pak Bayu, antara coach dan coaching nanti saya akan mengamati Pak Bayu dengan coaching, dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur ceritanya apa belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya nanti juga akan mendengar respon atau jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Bayu. Nah, Iya, Bu. jangan lupa juga ya Pak Bayu, nanti ketika coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan proses kreatif, dan yang kedua adalah memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Ini sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu tentang coaching ya Pak Bayu. Iya, Bu, silakan. Yang pertama ya Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi, Bu, yaitu 1, kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Bayu, jadi nanti yang dikembangkan ketika coaching ada 3 ya Pak. Iya, Bu. Yang pertama tadi kehadiran penuh ketertulisan, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, Iya. dan mengajukan Pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ya Pak Bayu, yang lebih spesifik yang akan dikembangkan ketika coaching nanti apa ya Pak? Yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, berarti yang lebih spesifik yang akan dikembangkan ada 2 ya Pak? Iya, ada 2. Kehadiran penuh dan Pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Nah, kira-kira ya Pak Bayu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Pak? Saya nanti mengharapkan coaching menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Oh, berarti nanti indikator ketercapaiannya yaitu coaching akan menemukan sendiri ya Iya, permasalahan. akan menemukan solusi permasalahan. Oke, terima kasih Pak Bayu atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Bayu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Nanti saya juga akan minta waktunya untuk ngobrol setelah coaching ya Pak Bayu. Iya, Bu, silakan. Terima kasih, silahkan Iya, Bu. coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Bayu. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun dengan kesibukan MPLS yang masih berjalan Mas Bayu. Gitu, masih analis, Bu, ya. Iya. Kelihatannya kemarin Bu, mencari saya. Memang ada apa, Bu? Iya Mas Bayu, saya itu ada sedikit permasalahan dengan MPLS ini karena muridnya juga baru Mas. Terus ada murid saya itu yang memerlukan perhatian yang khusus. Oh, seperti itu. Ya. Oke, kalau saya simpulkan berarti permasalahan itu yaitu ada beberapa anak didik ibu yang ada speech delay, permasalahan khusus itu, Bu. Ya, ya masalahnya yaitu anak itu speech delay Mas. Saya observasi dalam 1 minggu ini. Oh ya, ya seperti itu. Nanti dalam percakapan kita ini ibu mengharapkan seperti apa? Nanti dalam perbincangan saya sama Mas Bayu itu saya mengharapkan ada solusi Mas, bagaimana saya memberikan pelayanan kepada dia agar dia itu di dalam lingkungan atau pembelajarannya itu merasa senang, juga bisa bergaul dengan teman-temannya, dan juga dia utamanya itu berkomunikasi Mas. Oh, gitu, ya, pada ya, siapa saja yang diajak bicaranya. Oh, ya.
Oke, Bu, kalau gitu harapan adanya perubahan yang bagaimana Ibu inginkan? Harapannya itu saya bisa memberikan pelayanan yang lebih, Mas, maksudnya pelayanan yang terfokus pada dia agar dia itu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, Mas, karena meskipun begitu dia juga memiliki potensi, Mas, jadinya saya harus membimbingnya, memberikan pembelajaran yang nyaman bagi dia, terus sosial emosionalnya juga berkembang, dan kemudian kompetensi dalam bahasanya atau pengungkapan secara verbalnya utamanya, Mas, ya, karena dia itu juga emosinya masih belum stabil, Mas, ya. Terus jika harapan perubahan itu kita beri nilai 10, Ya. ideal, terus itu pembelajaran itu lakukan saat ini sampai nilai berapa? Masih nilai 5, Mas, karena ya saya masih melakukan pendekatan sama anaknya. Oh, masih melakukan pendekatan, ya? Iya. Pada kondisi saat ini mungkin bisa ditingkatkan pada level berapa? Mungkin saya 7, Mas, karena saya juga mengakui karena saya itu sebagai pendidik, Mas, bukan spesialis atau guru spesialis untuk yang berkebutuhan khusus, terutama untuk speech delay, Mas. Jadinya saya akan memaksimalkan pendampingan, kemudian merangsang komunikasinya, kemudian juga mengembangkan sosial emosinya dengan mengajak bermain dengan teman-teman ya, agar emosinya juga terkontrol, Mas. Oh, gitu, Ya. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut? Yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan pada anaknya, ya, Mas. Setelah itu sudah saya lakukan seminggu ini. Untuk selanjutnya itu saya akan berkolaborasi dengan orang tua dan murid, ya, karena pembelajaran di TK itu hanya 3 jam, Mas, sedangkan selebihnya itu kan ada di keluarga, ya, bersama orang tuanya. Jadinya nanti orang tuanya bisa memotivasi untuk terus merangsang untuk dia itu berbicara. Kemudian saya juga akan bersama dengan rekan sejawat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Ya. Kalau boleh tahu, Bu, sebelumnya di TK itu anak didik peserta didiknya dalam kelas berapa anak? Alhamdulillah 25, Mas. 25. Ya, Dari 25 anak itu yang mengalami speech delay masih jangan sampai, Mas, satu saja. satu saja, ya, Bu, ya. Jangan sampai ada tambah lagi, Bu, ya. Ya. Selain itu, apakah ada strategi yang pernah Ibu lakukan untuk melakukan pelayanan terhadap peserta didik? Ya, pasti itu, Mas. Kalau di TK itu saya sebelum melakukan pembelajaran itu mesti ada pemetaan kebutuhan, Mas, karena dalam pembelajaran itu kita bisanya untuk memberikan pelayanan kebutuhan belajar anak, ya, Mas. Ya, dari mulai kesiapan belajarnya, kemudian minat belajar anak itu di mana, terus kemudian gaya belajar anak. Terus ini kebetulan untuk yang speech delay ini itu gaya belajarnya kinestetik. Jadinya saya akan mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian akan digabungkan dengan kognitif, afektif, dan sosial emosialnya juga, Mas. Ya. Terus Ibu tadi kan sudah memiliki banyak rencana. Iya. Dari rencana-rencana tersebut, manakah yang dalam waktu dekat ini akan Ibu lakukan? Iya, untuk waktu dekat ini yang utama itu juga pada murid, ya, Mas, karena ya kita harus secara kontinu memberikan pendampingan, ya, terus memotivasi agar dia berbicara, mengutarakan perkataan, mengungkapkan perasaannya secara verbal itu khususnya. Terus kemudian yang tak kalah penting itu dengan orang tua dan murid, Mas, ya, seperti yang tadi saya katakan, karena orang tua adalah guru pertama, ya, Mas, ya, guru pertama bagi anaknya, iya. Terus kemudian dia juga sebagai teladan, ya, dalam melakukan komunikasi, ya. Terus itu kan tidak mungkin Ibu lakukan sendiri. Iya. Terus Ibu dalam melakukan itu perlukah dukungan dari pihak lain? Ya, pasti, Mas, dukungan itu saya butuhkan, Mas, terutama yaitu dukungan wali murid, Mas. Ya, dukungan wali murid terutama untuk selalu memotivasi atau merangsang bahasa secara verbalnya untuk berkomunikasi agar dia terlatih, Mas. Dia tidak hanya melulu menonton HP itu dan pendiam, ya, tidak aktif. Terus kemudian saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat memberikan pelayanan kepada anak-anak lain. Nah, anak lain karena ya banyak, ya, Mas, karena ya itu tidak hanya beliau anak itu, tetapi juga anak-anak yang lain juga memerlukan perhatian. Kemudian saya, ya, itu mungkin, Mas, untuk rencana terdekatnya, Mas.
dari percakapan kita hari ini Bu ya, apa yang Ibu dapatkan Bu? Ya tadi dari rumah itu saya itu masih ada pikiran Mas ya, anak saya itu yang masih kecil terus masih emosinya itu tidak normal, tidak terkontrol karena dia itu mau bicara tetapi lawan katanya tidak bisa menangkap apa maksudnya. Dia otomatis dia emosinya akan timbul. Nah, kemudian dengan perbincangan kali ini alhamdulillah mendapat solusi, yaitu dengan kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan guru, dan kemudian nanti saya mungkin akan kedepannya itu menggandeng guru yang untuk dalam sekolah kebutuhan khusus Mas, khususnya untuk dalam pengembangan diri. Iya Mas. Nah, berarti dari percakapan kita hari ini Ibu sudah menemukan jawaban dari permasalahan itu sendiri ya Bu. Mas. Alhamdulillah sekali Bu. Oke, saya hingga hasil perubahan, saya tunggu hasil perubahan dari Ibu tadi. Semoga rencana-rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mungkin lain kali kita bisa mengobrol lagi Bu. Bisa Ibu menemui saya atau kita bisa mengobrol via WA, telepon dan lain-lain Bu. Ini berhubung saya juga ada kegiatan lain Bu, saya izin untuk diri dulu ya Bu. Terima kasih ya Mas Bayu atas waktunya, dan lain waktu nanti saya WA ya Mas ya. Bu, maaf saya tidak Bu, tidak mengganggu Bu ya. Saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ratna ya? Ya, sudah Bu. Dari coaching dari Bu Ratna tadi, apa yang sudah Bapak lakukan, coaching itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaiannya? Menurut saya itu sudah Bu, karena saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu saya menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi yang akan dilakukan, terus tanggung jawab dari rencana-rencana tersebut Bu. Baik Pak Bayu, dari saya pribadi sebagai observer ya Pak Bayu. Iya Bu. Tadi dalam catatan saya, Pak Bayu itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu 3 kompetensi sudah tercangkup ya Pak Bayu, ya kehadiran penuh jelas ya Pak Bayu. Terus yang kedua, Pak Bayu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ratna, dan juga yang ketiga mendengarkan aktif itu jelas ya Pak Bayu. Iya Bu. Juga dari catatan saya yang saya amati itu Pak Bayu sudah melakukan prinsip coaching. Iya. Nah, Pak Bayu, sebelum saya akhiri ya Pak Bayu, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini Pak Bayu? Mungkin untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot Bu. Saya akan lebih mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, agar nanti coaching memberikan mampu menemukan solusinya sendiri lebih baik Bu. Ya baik Pak Bayu, semoga kedepannya ketika melakukan coaching akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Bayu. Iya Bu. Nah, demikian dulu ya Pak Bayu, kita tutup observasi kali ini. Saya akhiri ya Pak Bayu, nanti Bu. Pak Bayu juga mau ada acara. Iya, saya mau ada kegiatan juga Bu ini. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak Bayu. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu. Video dari kami semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.